Hola, selamat pagi menjelang siang. Pada video kali ini, gua pengen mencoba untuk sedikit memberikan gambaran terkait dengan cara membuka caseback dari sebuah jam tangan yang dia casebacknya itu bentuk putar ya. Jadi seperti mungkin yang teman-teman udah tahu, jam tangan itu dia memiliki bagian belakang atau caseback yang bermacam-macam ya. Ada yang bentuk putar gitu ya. Ada juga yang cara membukanya itu selain diputar tadi dengan dicongkel ya. Ada juga yang dia menggunakan skrup. Jadi kita harus unscrew dulu, itu seperti mungkin jam-jam Casio, jam G-Shock dan jam digital lainnya. Dan juga caseback yang lainnya. Nah, pada kali ini gue pengen mencoba untuk sedikit mempraktekkan gitu ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran terkait dengan cara membuka caseback jam tangan yang cara membukanya itu dengan diputar. Nah, terkait dengan alat yang digunakan, yang menarik adalah di sini kita menggunakan satu alat yang sangat simple, terus juga sangat murah dan bisa dicari di mana aja. Nah, kali ini gue dapetinnya di online shop ya, di e-commerce. Itu gue dapat dengan harga kurang lebih sekitar 10.000 ya kalau nggak salah. 10.000 paling, kalau kita lihat range harganya itu dari ada yang menjual 10.000, 15.000 dan mungkin di atasnya, itu tergantung dengan model dan kualitas yang ditawarkan. Nah, apakah alatnya? Nah, ini dia, gue sebut sebagai the smiling ball gitu ya. Jadi dia bentuknya simple aja. Dia kalau orang ngelihat sekilas mungkin kayak mainan bola ya gitu. Tapi sebenarnya dia ini adalah sebuah alat pembuka caseback jam tangan. Nah, untuk yang ini gue dapetin di e-commerce, dan kebetulan dia ada lambang smiley-nya, jadi lucu aja, bisa buat mainan anak kecil juga. Dan juga ada beberapa warna lain ya, dan juga ada yang polos yang tanpa gambar seperti ini. Jadi macam-macam dengan rentang harga yang berbeda-beda, namun yang pasti harganya tetap terjangkau. Nah, buat kalian yang punya jam tangan dengan caseback putar, gua saranin kalian harus punya ini dengan harga yang sangat murah. Dipakai nggak dipakai belakangan, tapi yang penting punya dulu, karena ini nanti sangat bermanfaat ketika jam quartz kalian itu baterainya habis dan mungkin nggak sempat ke tukang jam tangan, tukang reparasi, tukang servis, ataupun juga pengen lebih menghemat gitu ya, pengen lebih menghemat dan juga mungkin pengen lebih cepat bisa dikerjain di rumah. Nah, gue rekomendasikan si bola smiling ball ini atau bola pemutar jam tangan. Oke, langsung aja kita praktekin ya. Ini strapnya gue buka dulu. Nah, ini udah terbuka ya. Bisa kita lihat di sini dia casebacknya ini atau bagian belakangnya ini dia bentuk putar. Nah, gimana sih membedakannya? Sebenarnya cukup simple ya. Kalau yang caseback putar itu dia pasti punya semacam pola di sini gitu ya. Ini kan kalau kita lihat dia ada pola geriginya kalau bisa dibilang ya. Sama juga kayak yang di Rolex juga, dia sistem putar tapi dengan sistem yang cukup kompleks. Nah, kalau yang jam-jam jam kebanyakan gitu ya, jam yang dengan caseback putar itu ada gerigi-gerigi seperti ini. Dia melingkari dari si caseback ini. Nah, bagaimana dengan caseback yang bagaimana dengan caseback yang dia tipe congkel? Dia nggak ada polanya ini, dia hanya kelihatan nanti di salah satu di satu tempat itu ada tempat yang lebih menonjol. Nah, itu buat tempat mencongkelnya. Tapi kalau seperti ini bisa dipastikan ini adalah caseback putar. Oke, langsung ke caranya.
Sebenarnya cukup simpel ya. Mungkin buat yang pertama kali harus terbiasa terlebih dahulu gitu ya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa bisa dibilang cukup mudah gitu pengerjaannya. Tapi yang pasti yang agak tricky adalah bagaimana kita secara kuat bisa menekan ini ke si jamnya gitu. Jadi mungkin kalau saya pribadi itu ketika mencoba pertama kali agak ragu nekennya, takut merusak jam gitu ya. Tapi ternyata kalau kita nggak kuat nekannya, dia nggak bisa mutar secara oke gitu ya, secara baik gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah karena bahan ini cukup lembut ya si bola ini, jadi kayaknya sih dia nggak akan bisa mencederai jam ini. Oke, kita mulai aja langsung ya, mungkin teman-teman bisa menyimak. Yang pertama adalah kita siapkan, kalau sebenarnya bebas aja caranya ya, dan gue juga bukan tukang servis atau reparasi jam profesional, tapi kalau gue sih nyamannya begini gitu. Jadi jamnya di tangan kiri, terus bola smiling ballnya ini di tangan kanan, dan tekan aja secara kuat gitu ya, tekan dan putar searah jarum jam. Sorry, maaf, gua ralat, maaf banget. Bukan searah jarum jam, tetapi berlawanan arah jarum jam. Tadi gua kebalik ke kiri gitu ya. Lebih gampang itulah, ke kiri pokoknya. Kan kalau ke kanan dia nutup gitu ya. Nah, ini ke kiri. Kita tekan secara kuat gitu ya. Baru kita putar ke kiri. Nah, ini udah kelihatan loose gitu kan. Udah kelihatan longgar, kita putar lagi. Kita putar lagi. Nah, terbuka sudah. Ini kita putar lagi kalau belum sempurna gitu ya. Nah, begitu. Jadi kalau gue tadi mungkin kalian bisa lihat ya, tekan sekuat tenaga gitu ya, dengan tenaga secukupnya. Jangan ragu-ragu gitu, karena kalau dia kurang neken ternyata nggak bikin dia muter gitu. Terus puterlah berlawanan ya, bukan searah tapi berlawanan arah jarum jam, atau gampangnya itu ke kiri. Tada, udah langsung kebuka dan berkat si smiling ball ini. Nanti kalian kalau udah ngebuka gini bisa mungkin ya sekalian membersihkan gitu kan. Terus juga dicek mungkin udah ada yang karatan, atau lihat kondisi mesinnya gitu, kalian bisa observasi. Dan yang paling utama adalah kalian bisa mengganti si baterainya. Ini kan ada pelindung plastiknya, ini tinggal kita lepas, dan lepas seperti ini, dan itu kalian bisa mengganti baterai jam tangan sendiri di rumah. Jadi PR kalian kalau sudah punya alat The Smiling Ball ini, bola yang tersenyum ini, kalian tinggal beli online aja untuk tipe baterainya. Gitu kan, kalian perhatiin dulu tipe baterainya apa ya kan, SW berapa. Baik itu misalkan pakainya mau Renata, mau Sony, itu terserah kalian, tapi kalian pastikan tipe baterainya itu sesuai. Jadi kalian tinggal beli online aja baterainya, dan itu relatif lebih murah gitu kan. Kalian juga terbebas dari biaya jasa dari tukang servis jam gitu. Ini buat yang pengen melakukan hal ini secara simple di rumah. Nah, cukup mudah kan ya. Kita hanya perlu si bola pemutar jam tangan ini, dan semua bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Oke, nah sekarang gua peragain cara nutupnya ya. Cara nutupnya, ini pastikan kalau kalian sudah ngebuka-buka part jam tangan ini, pastikan sudah kembali ke semula ya, jangan sampai ada yang tertinggal di luar. Tadi kan gua ngebuka ini pelindung plastik ini udah gue balikin gitu ya, dengan posisi yang pas. Indikatornya biasanya yang panjang ini dia nempel di baterainya untuk mengamankan si baterai gitu ya, biar nggak kemana-mana gitu, biar posisinya stay di situ. Nah, kalau mau nutup tinggal ditaruh ya, posisi seperti tadi kita taruh gitu kan. Nah, kalau kita membuka tadi ke arah berlawanan arah jarum jam, nah kalau nutup itu kebalikannya, yaitu searah jarum jam atau ke kanan gitu ya gampangnya ya. Nah,
Ada orang yang langsung pakai bola, ada juga yang memutar dulu pakai tangan. Nah, kalau gue putar dulu pakai tangan. Putar dulu pakai tangan sampai agak kencang gitu ya, sampai nggak bisa gerak lagi. Nah, baru kita memantapkan dengan si smiling ball ini. Kita putar. Nah, ini dia kan muter nih. Mungkin mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, jadi kita memantapkan lagi ke kanan sampai dia udah nggak gerak lagi. Dia nggak gerak lagi. Nah, jam kalian sudah kembali ke posisi semula dan siap digunakan. Oke, mungkin itu aja tutorial yang cukup singkat. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan intinya gue sangat merekomendasikan alat bola pemutar jam tangan ini. Kalian bisa dapetin di e-commerce dengan harga yang sangat murah, mungkin kisaran 10 ribuan, belasan ribu gitu ya. Ada juga mungkin yang 20 ribuan, 30 ribuan, tergantung dengan kualitas dan model yang ditawarkan. Tapi apapun itu fungsinya, yang penting fungsinya, dan fungsinya sangat baik, sangat berguna gitu, sangat bermanfaat buat kalian yang punya jam tangan dengan tipe caseback putar gitu ya. Itu aja, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, silahkan subscribe. Mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat gua untuk ngupload video-video yang lainnya. Dan untuk review kali ini gua pakai jam Fossil dengan movement quartz yang merupakan pemberian dari teman-teman kantor gua saat gua berpindah tugas. Gitu aja. Oke, terima kasih, salam sehat selalu, jaga protokol kesehatan, dan see you on the next video. Ciao.